Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur, masih bersama saya Tias Paramita dan kita masih di FinTalk, Financial Talk, dan masih membicarakan seputar meningkatkan penjualan di dunia maya. Di segmen kedua ini, Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur untuk joinan di 23455 untuk menyampaikan aspirasinya berupa pertanyaan, saran, masukan, atau mungkin sharing pengalaman terkait dengan penjualan di dunia maya, dan nanti mungkin Pak Nanta bakal menanggapi ya apa yang Anda sampaikan. Oke, sembari kita menunggu penelpon yang bergabung di 23455, mungkin Tias kembali Pak ya yang melanjutkan. Tadi kita masih ngobrolin seputar pentingnya transmisi sosial dalam pemasaran di dunia maya ini sendiri. Nah, sekarang gimana nih Pak caranya kita menciptakan transmisi sosial untuk penjualan di dunia maya? Ya, jadi intinya sesuatu atau produk itu bisa digetok tularkan gitu ya. Selain karena aspek kualitas itu, juga kita harus memperhatikan hal-hal. Yang pertama itu pesan yang kita sampaikan itu harus sederhana gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu untuk dijual gitu, kita harus menampilkan itu secara sederhana, sesimpel mungkin. Kemudian produk yang kita jual itu diharapkan bisa membuat orang itu baik secara sosial gitu. Nah ini menjadi penting gitu, terutama pada produk-produk yang apa yang kita sebut produk yang bukan merupakan produk yang kita konsumsi untuk kebutuhan keseharian kita. Kan sekarang itu banyak sekali ya. Ketika kita bicara penjualan secara digital itu kita bicara soal pakaian, kemudian kosmetik dan seterusnya. Bagaimana kemudian kita bisa memasarkan produk kita ini, kemudian membuat orang ketika memakai atau mengkonsumsi produk kita ini menjadi baik secara sosial gitu. Karena ini kan sesuatu yang akan disampaikan oleh orang lain gitu. Tidak mungkin orang lain itu menyampaikan sesuatu kepada orang di lingkungannya, baik secara online maupun offline gitu, ketika dia mengkonsumsi itu tidak merasa lebih baik secara sosial gitu. Pakaian misalnya, kemudian kosmetik dan seterusnya. Apapun itu, ketika dia konsumsi, si konsumen itu harus merasa dia baik secara sosial, meningkatkan social value di mata lingkungannya, atau kita kenal juga dia menjadikan produk kita ini sebagai social currency istilahnya. Jadi ketika kita memakai itu, kita bisa mencapai kondisi di mana kita menjadi lebih baik di mata orang lain secara sosial gitu. Nah ini perlu memang sebuah pemikiran gitu ya. Bagaimana menampilkan produk itu agar membuat orang lain itu baik secara sosial. Nah kemudian idenya itu harus simpel ya, yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu rumit gitu. Kemudian dia bisa dibuat dengan narasi atau cerita-cerita tertentu. Kita juga bisa kaitkan dengan, boleh jadi produk yang sudah ngetop atau populer sebelumnya, tidak masalah, tapi sepanjang memang mengikuti kaidah-kaidah. Jadi kita tidak melakukan pemalsuan atau apa, bisa kita kaitkan ke situ. Kemudian ada ceritanya, gampang disebarluaskan dan seterusnya. Nah, sebagaimana halnya kita ketika menggetok tularkan sesuatu ya, kita tidak mungkin menggetok tularkan sesuatu yang rumit gitu ya, sesuatu yang membuat kita berkerut dahi gitu ya. Ya itu perlu kita pikirkan juga gitu. Oke, nah berarti skill komunikasi itu juga sangat diperlukan gitu ya Pak, betul, ya dalam betul. dunia maya, penjualan dunia maya. Betul. Jadi dan dalam dunia maya kan menjadi sesuatu yang sangat kompleks gitu ya. Ketika kita beriklan misalnya, berusaha menjadikan produk kita ini sebagai produk yang akan mendapatkan atau digetok tularkan oleh konsumen, kita bisa memakai narasi, suara, audio, video, dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan gitu. Oke, tapi seringkali kalau Tias lihat beberapa orang yang melakukan penjualan secara online, itu mereka tidak mencantumkan harga barangnya dengan jelas. Nah, itu apakah memang trik dari si pembisnis di dunia maya memang seperti itu atau bagaimana, Pak?
Ya, kalau di marketplace saya lihat harga harus ada ya. Oke. Kalau di sosial media yang boleh jadi tidak ada. Itu merupakan bagian dari trik, bisa jadi. Tapi kalau itu bisa jadi juga merupakan upaya untuk memposisikan produk mereka gitu. Jadi ketika dilihat tidak ada harganya, orang kemudian menjadi ketika memakai gitu ya. Nah, ketika memakai orang jadi tidak tahu persis gitu. Berapa harganya, sehingga kemudian ketika itu dipakai gitu, orang tidak bisa menakar gitu ya. Kira-kira orang ini harus keluar uang berapa untuk barang ini. Nah, itu merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan itu, meningkatkan social currency, posisi sosial seseorang, tanpa kemudian orang menjadi tahu berapa dia perlu uang untuk itu. Ya, terutama ketika hal-hal produk kita itu disebar secara online gitu, melalui media sosial. Itu memang merupakan salah satu trik yang bisa dilakukan gitu. Oke, nah lalu untuk marketplace, tadi kan Bapak juga sempat menyinggung beberapa kali beriklan lewat marketplace itu bisa lebih efektif, bisa dibilang seperti itu. Nah lalu untuk para pembisnis yang melakukan penjualan di dunia maya, apakah mereka-mereka yang sudah memiliki nama saja yang bisa masuk ke marketplace, atau mungkin untuk para penjual di dunia maya yang baru merintis, mungkin baru-baru coba-coba nih, kayak Ade gitu ya, yang baru merintis jualan secara online di dunia maya, itu juga bisa langsung masuk ke marketplace, Pak? Semuanya bisa. Jadi untuk marketplace bisa, cuman memang orang dengan modal yang lebih besar boleh jadi dia akan bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik gitu. Jadi semua orang bisa berjualan di marketplace, sama halnya dengan setiap orang bisa berjualan melalui media sosial gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu keunggulan dari bisnis di dunia maya ini gitu. Ketika kita berbisnis secara konvensional gitu ya, maka kita memerlukan berbagai ragam hal yang boleh jadi tidak akan bisa dipenuhi atau tidak dimiliki oleh pebisnis pemula gitu. Nah, dengan media dunia maya ini, pebisnis pemula pun bisa. Hanya saja memang perlu diperhatikan gitu. Ketika kita sebagai pebisnis pemula gitu, menekuni bisnis ini, kita harus fokus memang. Nah, kalau kita fokus, itu sebaiknya kita tidak terlalu, atau bahkan kalau memang dirasa sudah pas, berjualan hanya di satu marketplace misalnya. Kita fokuskan di situ, karena bagaimanapun juga kan modal kita kan terbatas ya, modal dalam hal dana untuk beriklan, kemudian sumber daya manusia untuk memaintain bisnis kita, menerima order nanti dan seterusnya. Sehingga kita jangan, ketika kita menjadi pebisnis pemula di bisnis online ini, jangan kemudian kita terlalu banyak gitu ya memasuki marketplace tanpa kemudian kita mengetahui kemampuan kita gitu. Harus diperhitungkan gitu ya. Betul. Karena ada biayanya juga di marketplace. Ada biaya ketika kita beriklan, kemudian yang paling penting memaintain proses bisnis itu. Ditahan dulu Pak ya. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di 23455. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Yes, Gung De itu ya. Gung De di Ngurah Rai, langsung Gung De. Pagi, Bapak narasumber. Apa yang Bapak jelaskan memang itu yang terjadi Pak. Dan di sini kami juga menggarisbawahi, kalau baru belajar ya tetap berhati-hati aja dulu, karena orang-orang pinter banyak yang jahat untuk internet. Nah, jadi internet harus dikuasai dulu. Yang pertama harus bisa bahasa. Kalau sudah itu bisa, di Gung De sekarang pandemi tapi kebanjiran order saham Pak. Semua menjual saham pada Gung De, jadi Gung De merasa dapat keuntungan yang cukup signifikan sekali. Nah, inilah gunanya internet. Sangat efektif. Waktu juga singkat. Itu saja Pak. Terima kasih waktunya. Santai. Baik, terima kasih Gung De di Ngurah Rai yang sudah sharing dengan kita dengan pengalamannya. Mungkin mau ditanggapi Pak Nanta? Ya, jadi Pak Gung De memang saya lihat
dari berbagai ini pengalaman bisnis beliau banyak ya. Saham memang salah satu, tapi kalau saham, ketika kita bicara saham memang sesuatu yang bisa dijual belikan secara online, dan memang saat ini ya kemudahan itu membuat investor di Indonesia tambah naik. Jadi semoga nanti Pak Gungdi terus sukses ya dalam bisnis terus saham. lancar gitu lah ya jual beli betul, sahamnya betul, gitu. iya. Oke, terima kasih Pak Nanta, dan juga terima kasih untuk Bung De yang sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga masih memberikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin joinan ya, mungkin tanya-tanya seputar bagaimana sih caranya meningkatkan penjualan di dunia maya, atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi seputar penjualan di dunia maya, juga bisa langsung bergabung di 23455. Oke, sembari menunggu, balik Tias yang mau tanya-tanya, balik lagi nih Pak ngomongin soal transmisi sosial. Nah, apakah dengan para penjual yang melakukan penjualannya secara online di media maya itu di dunia maya yang menggunakan artis biasanya, endorse bahasanya betul, gitu kan untuk memasarkan produk, itu apakah juga bisa menciptakan transmisi sosial? Ya bisa, karena jadi ketika seorang memakai itu ya produk yang kita jual itu kan, kunci dari transmisi sosial kan membuat seseorang menjadi lebih baik secara sosial. Jadi ketika orang menjadi lebih baik secara sosial, maka cenderung dia akan menggetok tularkan produk yang dia konsumsi gitu. Nah, menjadikan artis sebagai media beriklan gitu ya adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk menjadikan produk kita ini digetok tularkan gitu. Masyarakat gitu ya. Apalagi misalnya artisnya itu emang lagi banyak penggemarnya, lagi naik daun. Betul. Itu sangat luar biasa. Nah selain transmisi sosial, ada tantangan besar apa lagi nih Pak untuk para pembisnis yang melakukan penjualan di dunia maya? Ya, untuk pebisnis pemula ya, kita kembali lagi ya. Jadi kita memang harus mempertimbangkan segala hal dengan baik ketika berbisnis ini. Jadi seringkali yang saya amati di lapangan, mohon maaf, orang berbisnis secara online ini masuk sebagai sesuatu yang dikerjakan secara sampingan gitu ya. Tadi kan kita juga cerita ya, ada teman kita yang kalau dia sedang istilahnya semangat, ya sedang mood gitu. Iya, sedang mood. Terus kemudian dia beriklan apa segala, kemudian kebanjiran order, kemudian bingung sendiri dan seterusnya. Kemudian setelah itu lupa lagi dan seterusnya. Nah, ini yang perlu itu tantangannya memang. Kenapa? Karena kita tidak berhadapan pada sebuah tantangan bisnis yang kita temui di lapangan secara nyata gitu. Kalau misalnya kita punya toko gitu, warung ya, kalau nggak buka kan kelihatannya kita nggak bekerja gitu. Nggak tutup apa segala macam. Tapi toko online ini sebenarnya buka 24 jam. Ya, dia buka 24 jam yang perlu di-maintain dengan sepenuh hati gitu. Jadi kita tidak boleh ya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita punya kemampuan terbatas, jualnya di satu marketplace saja. Maintain itu dengan baik. Jangan sampai mengecewakan konsumen. Karena ini juga menjadi getok tular yang negatif nanti. Kemudian yang juga kita harus perhatikan adalah cash flow gitu. Karena ketika kita dari pemahaman kita kan, kalau kita berjualan di marketplace misalnya, ketika barang sudah dikirim, verifikasi gitu, baru kemudian uangnya masuk. Nah ini kan membuat modal kita tertahan juga. Beda kalau kita punya toko ya, ada uang, ada barang. Jadi tidak mungkin orang bawa pakaian kita kemudian tanpa dibayar, kan tidak mungkin. Nah ini juga perlu kita pertimbangkan. Sehingga mengelola bisnis secara online bagi pemula itu cash flow juga perlu dijaga. Jangan sampai nanti kita tidak memperhatikan itu. Jadi tidak memperhatikan harus keluar masuknya uang, sehingga ketika kita memerlukan modal, uang tidak terkumpul, ya kita tidak bisa
katakanlah membeli persediaan dan seterusnya. Ini sesuatu yang harus dihindari. Diperhatikan sekali gitu Betul, ya Pak betul. ya. Nah lalu apakah berarti kalau jika kita ingin melakukan penjualan secara online di dunia maya, itu kita perlu memiliki rekan seperti itu Pak? Istilahnya ya seperti pengalaman teman kita yang tadi kita ceritakan gitu ya. Mungkin ketika dia mungkin kalau lagi sibuk nggak sempat untuk update barangnya gitu Pak ya, nggak sempat beriklan. Nah tapi ketika dia memang lagi sempat baru deh tuh. Nah itu apakah itu berarti harus memiliki rekan atau seperti apa? Ya ini tergantung pada pebisnis masing-masing. Jadi kalau harapannya dia bisa memantau bisnisnya yang mendekati 24 jam lah. Gitu. Setidak-tidaknya pada saat satu hari itu dia bisa mendekati itu, sehingga apapun perkembangan dari toko yang dia buka secara online atau pemasaran yang dilakukan di media sosialnya itu dia bisa pantau dengan baik gitu. Nah ini kan tergantung masing-masing orang ya. Kalau dia masih bekerja di tempat lain atau masih kuliah itu dia boleh jadi harus ada yang membantu lah ya. Ya bergilir dengan teman misalnya. Nah ini sangat bagus karena selalu saja kita ingat pepatah dua kepala lebih baik dari satu kepala, boleh jadi kan gitu. Cuman kalau memang seandainya dia bisa tangani itu sendiri gitu, dia bisa lakukan dengan baik, dengan optimal ya tidak ada masalah gitu. Jadi tergantung saja kepada. Oke, tergantung ke pengusahanya itu sendiri gitu betul, ya, yang punya usahanya sendiri. Nah, lalu apakah bisa dibilang para pembisnis atau orang yang berjualan di dunia maya ini adalah orang yang aktif di media sosial harusnya Pak? Ya, memang ada keuntungannya ya ketika orang itu aktif di media sosial. Jadi saya lihat seperti itu gitu. Jadi ketika dia menjadi orang yang aktif di media sosial, lebih gampang idenya atau produknya, jasa yang ditawarkan tuh diketok tularkan kepada orang-orang lain gitu. Jadi ditransmisi sosialkan kepada orang lain, gampang sekali. Apalagi saya punya teman itu yang memang ketika dia berjualan dia tambahkan dengan narasi-narasi yang lucu gitu. Yang dia jual macam-macam dari makanan, buah-buahan sampai ke pakaian dan seterusnya. Itu memang dia ciptakan narasi-narasi seperti itu yang kemudian dengan tanpa disadari dikomentari oleh orang, kemudian termasuk produknya juga kemana-mana jadinya kan ya. Nah ini memang memiliki suatu keunggulan tersendiri gitu. Tapi ya tidak 100% juga gitu ya. Orang yang tidak aktif di media sosial bisa memanfaatkan yang lain gitu. Ya dia bisa beriklan melalui akun media sosial orang lain, dia bisa memakai marketplace untuk berjualan. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang aktif di media sosial memiliki keunggulan gitu. Tapi di sisi lain mereka yang tidak aktif juga tidak tertutup kemungkinan untuk bisa berbisnis secara online. Oke, banyak jalan menuju Roma lah bisa dibilang Pak ya. Nah, lalu apakah menurut Bapak toko-toko konvensional itu bisa tertinggal dengan adanya penjualan di dunia maya ini Pak? Ya, ini memang sebuah sebuah tren global gitu ya, yang memang merupakan bisa dikatakan sebuah kenyataan yang memprihatinkan, bisa juga disebut sebagai sebuah penanda zaman mungkin ya. Sejak penjualan secara online ini meningkat gitu, memang kalau kita amati ya dari kalau kita lihat di bursa ya misalnya, emiten-emiten yang memiliki bisnis ya retail itu memang terus menurun ininya, omsetnya, penjualannya, bahkan beberapa yang mengalami kerugian gitu. Sehingga tidak bisa dipungkiri kemudian toko-toko retail itu kemudian merambah juga dunia online gitu. Jadi ada toko besar jaringan toko besar yang kita ketahui kemudian berjualan secara online. Nah, setelah itu produknya bisa dikirim langsung. Kalau kita tidak cocok gitu, kita bisa tukar di toko konvensionalnya, ada itu. Nah itu menandakan bahwa memang ini eranya
penjualan di dunia maya. Kemudian datanglah pandemi ini, gitu. Memang memberikan hantaman yang luar biasa bagi retailing konvensional gitu. Sehingga ke depan memang kita pikirkan penjualan secara online ini akan semakin meningkat. Sehingga mereka yang tidak bisa beradaptasi ya dengan kondisi ini boleh jadi akan tergilas gitu. Oke, jadi bisa dibilang Bapak melihat dan juga kita melihat bahwa penjualan di media sosial ini atau di dunia maya itu cenderung meningkat setelah adanya pandemi, bisa dibilang seperti itu? Ya, data BPS kan menunjukkan itu. Jadi data BPS menunjukkan itu bahwa transaksi digital dalam konteks penjualan online itu terus meningkat. Gitu. Ya ini memang didorong oleh pandemi, tapi juga memang merupakan sebuah kecenderungan global. Didorong oleh pandemi, nanti ketika pandemi berakhir, boleh jadi orang semakin terbiasa gitu. Jadi kalau yang dulu kalangan tertentu saja, ketika pandemi menjadi sebuah kecenderungan umum, pandemi bisa diatasi, orang sudah terbiasa gitu. Boleh jadi itu yang terjadi. Karena masyarakat sekarang itu senangnya semua yang praktis ya, biar duduk di rumah, tinggal main gadget, terus tiba-tiba datang barang gitu kan. Lupa bayarnya. Iya, jangan sampai. Biasanya kan harus bayar dulu Pak ya. Oke, tadi Bapak menyebut bahwa banyak toko retail yang beralih ke penjualan melalui dunia maya seperti itu. Tapi nggak sedikit juga yang saya lihat Pak, yang dia berawal dari berjualan di dunia maya, sampai akhirnya dia punya toko retail atau toko konvensional yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, apakah itu juga membuktikan kesuksesan dari seorang pembisnis yang melakukan penjualan secara online ini? Ya, itu juga merupakan bagian dari sebuah proses bisnis yang menunjukkan bahwa bisnis konvensional tidak akan mati gitu, tidak akan mati. Tapi kita perlu melakukan berbagai penyesuaian gitu. Itu bisa jadi menunjukkan bahwa si pebisnis ini ingin lebih mendekatkan diri kepada konsumen dengan membuka toko konvensional gitu. Jadi kuncinya ini merupakan perluasan saja dari media pemasaran, merupakan kecenderungan global gitu. Orang bisa belanja di mana saja, kita harus pintar-pintar untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Oke, lalu untuk para pemula yang ingin melakukan penjualan di dunia maya, apakah mereka perlu melakukan atau mengikuti semacam pelatihan? Karena banyak juga ya, saya lihat beberapa kali di iklan tuh ada pelatihan marketing di digital seperti itu. Nah, itu apakah itu penting untuk dilakukan juga? Penting, jadi itu penting untuk dilakukan karena bisa memberikan wawasan gitu. Kita kan selalu berpikir bisnis itu kalau kita yang belajar bisnis di sekolah, kampus itu kan teori praktek itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara simultan ya. Jadi mungkin orang yang pebisnis berdasarkan pengalaman hantam dulu, kemudian dari situ dia bisa perbaiki. Nah ini bagus juga, cuman kondisinya menjadi berbeda kalau dalam proses mencari pengalaman itu kita harus mengeluarkan modal kan gitu. Kita coba A, gagal, kita coba B, kita akan dapat pengalaman luar biasa bagus. Cuman di situ kita akan mengeluarkan sejumlah modal gitu. Dan boleh jadi modal ini besar dan berhubungan juga dengan aspek psikologis gitu ya. Kalau sudah pernah gagal, orang bisa jadi agak takut sedikit dan seterusnya. Nah, ketika kita mengisi terlebih dahulu dengan pengetahuan, keterampilan, maka kita sudah mengetahui kira-kira di mana kita bisa mendapatkan celah untuk sukses, apa-apa yang bisa membuat kita gagal. Jadi sangat bagus untuk kita mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, sehingga kita bisa melaksanakan bisnis dengan lebih baik, lebih terarah gitu. Apakah kemudian itu bisa dipastikan pasti berhasil? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Tergantung kembali ke orangnya gitu ya Pak. Betul, dan tentu saja ini juga sangat bergantung pada apa yang kemudian kita lakukan dalam berbisnis. Jadi pelatihan itu kan hanya memberikan pengetahuan gitu. Ketika kita berbisnis, kita bisa menerapkan itu atau tidak bisa menerapkan itu
tergantung kondisi lingkungan juga kan demikian. Oke. Kan tidak selalu apa yang kita dapatkan melalui pelatihan bisa kita terapkan secara langsung. Tapi setidaknya itu tadi, kita sudah punya stock of knowledge yang bisa kita jadikan cerminan dalam pengambilan keputusan. Oke, bisa dibilang udah punya dasarnya gitu lah Betul, ya Pak betul, ya. sangat Penting baik. untuk dilakukan, tapi kembali eksekusinya juga harus benar seperti itu. Betul. Oke, sebelum mengakhiri mungkin ada closing statement yang ingin Pak Ananta sampaikan kepada pemirsa Radio Guntur terkait meningkatkan penjualan di dunia maya. Betul. Jadi penjualan di dunia maya ini merupakan sebuah kecenderungan global saat ini yang kita bisa lihat sangat didorong oleh kondisi pandemi gitu ya. Siapapun bisa masuk ke dalam bisnis digital, namun diharapkan gitu ya tidak melupakan jadi prinsip-prinsip berbisnis di dunia konvensional gitu. Bagaimana kita menjaga integritas, melayani konsumen, memberikan jasa atau pelayanan yang terbaik itu merupakan hal-hal yang juga tetap harus dijaga. Nah, kondisi ini diharapkan nanti bisa melahirkan apa yang disebut sebagai transmisi sosial atas produk dan jasa kita. Kalau ini terjadi, maka ya apa yang kita cita-citakan dalam membangun bisnis digital diharapkan bisa terwujud dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ananta sekali lagi sudah di Studio Gempol 38 sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu dan bisa berbagi dengan kita selalu ya. Dan semoga apa yang disampaikan tadi juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari pemirsa Radio Guntur yang barangkali saat ini sedang melakukan penjualan di dunia maya atau akan ya merintis punya rencana untuk melakukan penjualan di dunia maya. Dan untuk Anda yang kelewatan Fintalk untuk edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Jangan lupa di like, di subscribe juga biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan lainnya mungkin bisa dititipkan di kolom komentar. Nanti kita bakal bantu untuk tanyakan ke Pak Ananta. Dan sekian untuk Fintalk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di Fintalk berikutnya.